Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auli Artin dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang definisi proyek. Nah, proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang perlu diselesaikan dalam suatu proyek. Tentu dalam menggunakan sebagian tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas. Dengan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerja sama yang berbeda dari biasa yang dilakukan atau digunakan. Selanjutnya, pengelolaan proyek. Ada beberapa pengelolaan proyek. Yang pertama itu pengembangan kompleks. Maksudnya kemampuan kolaborasi. Manajer proyek harus dapat mengelola dengan baik sumber daya manusianya, baik sebagai pengawas ataupun sebagai pengendali, dan komunikasi harus baik dalam setiap lini. Kemampuan kolaborasi itu faktor yang setiap mutlak demi pelaksanaan proyek dengan baik. Selanjutnya, pengelolaan keuangan proyek. Nah, pengelolaan ini juga harus mencakup bagian kepada klien. Penagihan itu harus dilakukan berdasarkan jadwal waktu ataupun berdasarkan pencapaian tertentu dalam proyek. Selanjutnya, terminasi dan ringkasan eksekutif proyek. Salah satu faktor yang penting dalam mendorong keberhasilan proyek adalah kehidupan sponsor eksekutif dan efisien yang terlibat. Posisi ini telah lama dikaitkan dengan keberhasilan proyek dalam studi industri. Nah, selanjutnya perencanaan proyek, di mana setiap tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dalam suatu dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administrasi agar dapat diimplementasikan. Selanjutnya, pelaksanaan proyek. Nah, pelaksanaan proyek diharapkan dapat dilakukan dengan baik dan terarah. Nah, jikalau ada penyimpangan ini harus terukur dan harus dikenali arahnya dengan baik. Nah, bagaimana tindakan koreksi yang baik sebagai tindakan atau tindak lanjut dari penyampingan ini. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya diteruskan oleh Saudari Indriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Saudari Aulia Artin, yaitu yang dapat menyebabkan timbulnya proyek. Yang pertama adalah rencana pemerintah. Tujuan dititik beratkan pada kepentingan umum dan masyarakat. Contohnya proyek pembangunan prasarana seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan, lapangan terbang, dan lain-lain. Yang kedua adalah permintaan pasar. Hal ini terjadi suatu ketika pasar memerlukan kenaikan suatu macam produk dalam jumlah besar. Permintaan ini dipenuhi dengan jalan pembangunan sarana produksi baru. Yang ketiga, dari dalam perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dimulai dengan adanya desakan keperluan dan setelah dikaji dari segala aspek yang menghasilkan keputusan
untuk merealisasikannya menjadi proyek. Misalnya proyek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memperbarui perangkat sistem kerja lama agar lebih mampu bersaing. Yang keempat, dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari kegiatan tersebut dihasilkan produk baru, diperkirakan akan banyak manfaat dan peminatnya sehingga mendorong dibangunnya fasilitas produksi, misalnya komoditi, obat-obatan, dan bahan kimia yang lain. Kemudian manfaat manajemen proyek. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi tanggung jawab yang lain. Kemudian manfaat manajemen proyek. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi tanggung jawab. Yang kedua, meminimalkan tuntutan pelaporan rutin. Yang ketiga, mengidentifikasi batas waktu dan penjadwalan. Yang keempat, mengidentifikasi metode analisa peramalan. Yang kelima, mengukur prestasi terhadap sesama, terhadap rencana, mengidentifikasi masalah dini, yang kemudian tindakan perbaikan, meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana, yang terakhir mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampaui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan melanjutkan materi dari teman saya, saudara saya, tentang manajemen proyeksi. Manajemen proyeksi yang ditentukan ada 3 faktor penyebab, yaitu manusia, masalah, dengan prosesnya. Artinya bahwa manusia di sini sangat berperan aktif untuk membangun daripada manajemen proyek, karena proyek itu adalah bagaimana mencapai sasaran dengan tujuan, tetapi memang dia menggunakan kinerja daripada manusia sendiri dengan alat-alat produksi yang lainnya. Masalah dalam manajemen proyeksi, masalah ini digunakan bagaimana kita mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi di ketika kita melakukan proyek. Dan proses ini adalah cara menyelesaikan daripada apa yang menjadi masalah proyek kita. Tapi dalam prosesnya yang terpenting adalah bagaimana kita kerja sama tim dengan melakukan harmonisasi daripada karyawan-karyawan yang ada di perusahaan untuk melakukan kerjasama, sehingga apa yang menjadi tujuan atau sasaran kita bersama itu bisa dilakukan secara masif, dan kemudian melakukan pelatihan tentang manajemen proyeksi misalkan, sehingga apa yang menjadi kendala selama ini ada perusahaan itu bisa ditanggulangi ketika melakukan pelatihan yang kita lakukan dalam manajemen proyeksi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.